berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, bersyukur kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sampai kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami masuk dalam renungan kami, apa yang Tuhan mau untuk kami dengar malam hari ini, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Minggu ini kita dalam Minggu Paskah, di mana kita sebagai orang Kristen mengingat lagi bagaimana pengorbanan daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Ada satu hal yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia kita. Bagaimana seorang Allah pencipta yang maha kuasa mau menjadi seperti ciptaannya, bahkan mengambil posisi strata rendah ketika dia lahir di dunia. Dia tidak sebagai anak raja, tapi sebagai seorang anak tukang kayu, pekerjaan yang mungkin pada saat itu bisa dianggap paling rendah. Dan bahkan dia mati dengan keadaan dinista, karena mati disalib. Salib itu adalah hukuman untuk penjahat yang begitu jahat, sehingga dia mengalami suatu penderitaan yang bahkan untuk kita manusia sendiri mungkin kita tidak akan sampai di titik itu. Tetapi dia melakukan itu sehingga ada satu kasih, yaitu kasih agape, kasih Allah. Kasih ini yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran manusia. Bagaimana seorang Allah mau menjadi manusia dan berkorban untuk kita. Malam hari ini kita berbicara tentang sahabat. Kitab Amsal menuliskan begitu banyak ciri-ciri tentang sahabat. Amsal 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ya, ada sahabat yang mengungkit-ungkit ya masa lalu ya. Jadi sehingga akhirnya persahabatan itu longgar. Ada juga Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukan pepatah sih, ada saya sering baca dituliskan di situ bahwa kalau kita mau lihat sahabat itu, lihat ketika kita membutuhkan, lihat ketika kita susah, lihat ketika kita tidak punya apa-apa, apa dia masih mau bersama-sama dengan kita. Kalau dia masih bersama-sama dengan kita, itu sahabat. Tapi kalau dia mulai menjauh, berarti itu bukan sahabat kita. Ada juga ketika sama-sama harus merintis, sama-sama, tapi ketika segala sesuatu sudah menjadi baik, sudah banyak orang yang merapat, lupa dengan orang yang dulu membantu dari awal. Tapi itu yang dituliskan oleh kitab Amsal sebagai contoh sahabat-sahabat yang terjadi di dunia ini. Kita juga sebagai manusia, kita punya kenangan-kenangan sendiri tentang sahabat-sahabat kita. Kenangan yang pengen diulang, kenangan yang mungkin mau dilupakan, dan banyak lagi. Tetapi malam ini kita berbicara tentang seorang sahabat yang pada titik kesempurnaannya dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh pikiran manusia kita. Kenapa begitu besar kasihnya sehingga dia mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kita berbicara tentang Yesus Kristus yang mati untuk kita sebagai seorang sahabat, dikatakan di ayat 13 ini. Yesus mau kita menjadi sahabat. Tetapi ketika kita coba ambil dari posisi kita, apakah kita serta-merta langsung menjadi sahabat? Nggak bisa. Ada hal yang harus kita kerjakan sehingga kita berlayak disebut
sahabatnya dari Tuhan Yesus Kristus. Ada di ayat 14. Bagaimana supaya kita masuk dalam lingkungan persahabatan dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ 14 ya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita mau masuk dalam suatu circle, suatu perkumpulan di mana kita disebut sebagai sahabatnya dari Tuhan Yesus, maka ada satu yang diwajibkan, yaitu turutilah perintahnya. Kenapa kita harus menuruti perintahnya baru bisa disebut sahabat? Ayat 15 menyempurnakan itu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, saya punya sahabat. Ketika saya tahu bahwa oh ini akan salah, ini kamu akan susah, saya akan beritahukan kepada sahabat, bro, jangan begini-begini, nanti kamu akan susah. Kalau kita sahabatnya, kita akan dengar nasihat itu. Itulah yang dimaksud dengan kalau kita mau jadi sahabat, maka dia akan mendengar perintah-perintah. Tuhan sudah memberi banyak nasihat di Alkitab. Bagaimana cara hidup yang baik. Bagaimana kita harus menyesuaikan hidup kita menjadi khusus. Orang yang dikhususkan. Dunia menawarkan banyak, tetapi kita mau tetap konsen kita ini anak Tuhan. Kita ini sahabat. Sahabat kita sudah mati di kayu salib dan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Mau menjadi bagian daripada Kristus dalam persahabatan yang akan menyelamatkan kita. Mulai dengan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Ketika kita melakukan yang menjadi perintah Kristus, kita mendengar apa yang dinasehati oleh sahabat. Sahabat ini ada yang lebih karib daripada saudara. Dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ini Kristus, dia rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari, di penghujung akhir zaman ini, jangan lagi setengah-setengah, jangan lagi mengiringi Tuhan karena hal ini dan itu. Tetapi mari menjadi sahabat Kristus. Mulailah dengan mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Karena sebagai sahabat dia sudah menginfokan, dia sudah memberitahukan, baik lewat firman yang kita baca, kita renungkan, walaupun dimanapun kita berada, firman itu diberikan. Mari dengarkan. Di penghujung akhir zaman ini banyak sahabat-sahabat semu. Manusia, dunia, iblis menawarkan persahabatan semu. Di mana ketika dia selesai memanfaatkan kita, gimana kita selesai bekerja, kita selesai ini dulu banyak hal yang kita kerjakan, tetapi ketika begitu sudah sepertinya baik, dunia meninggalkan kita. Tetapi ada Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Persahabatan yang luar biasa. Bahkan rela mati di kayu salib untuk kita. Mari bergabung dalam persahabatan dengan Kristus. Dengan menuruti firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi sahabat-sahabat yang setia bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.